Handoko, SAG MPD. Ustadz Puji merupakan pleno dari PDM Kebumen dan juga dosen dari Unimogo. Kepada Ustadz Puji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Bapak Direktur yang terhormat, rekan-rekan pegawai PKU Muhammadiyah Kutawinangun, wabil khusus ini para sesepuh Pak ya. Alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa berkumpul pada pengajian pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Katanya tidak semua orang itu sehat ya. Buktinya rumah sakit ya full sih kan. Orang yang dikasih kesehatan belum tentu bisa kumpul-kumpul ya. Orang yang bisa kumpul-kumpul belum tentu kumpul-kumpulnya dalam hal kebaikan ya. Lah kita termasuk hebat dikasih kesehatan, bisa kumpul-kumpul dan kumpul-kumpul dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang kenapa tahun dalam Islam itu disebut dengan tahun Hijriyah. Terus sejak kapan Islam memiliki tahun? Kemudian apa hikmah ya, kenapa kok pakai Hijriyah ya? Ya, jadi dulu ketika umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kan setelah Rasulullah wafat diganti Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat diganti Umar bin Khattab. Nah begitu Khalifah Umar bin Khattab itu jadi pemimpin tertinggi, umat Islam itu sudah melintasi berbagai negara. Nah di setiap negara itu Khalifah memasang gubernur-gubernur. Di antaranya ada gubernur Mesir Amr bin As. Gubernur Basrah itu Abu Musa al-As'ari. Suatu saat Abu Musa al-As'ari itu berkirim surat kepada Khalifah. Suratnya tidak panjang. Wajadna kutuban min amiril mu'minina fala nadri bi ayyi na'mal wa qad qara'na kitaban fihi mahallahu sya'ban wala nadri ahwalladzi kunna fihi amil madi. Kami mendapati beberapa surat dari Amirul Mukminin dan kami tidak tahu bagaimana menindaklanjuti. Sungguh kami membaca satu surat di situ tertulis bulan Sya'ban. Tapi kami tidak tahu apakah Sya'ban yang sekarang atau Sya'ban yang lalu. Jadi perlu diingat saat itu sudah berlaku bulan
Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah berlaku, tapi tidak ada tahun. Sehingga pada saat surat tertulis Syekur Sa'ban itu membingungkan. Akhirnya Umar bin Khattab itu instruksi kepada dewan penasehatnya. Siapa dewan penasehatnya? Dewan penasehat khalifah oleh Umar yang diangkat menjadi dewan penasehat adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kan Rasul pernah menyebut ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi Abu Bakar tidak jadi penasihatnya Umar karena wis meninggal. Apa instruksinya? Do'u linnasi syai'an ya'rifunahu. Buatlah sesuatu untuk orang-orang agar mereka bisa mengenalinya. Berarti kesimpulannya diperintah bikin tahun. Nah, muncul permasalahan. Dimulai kapan tahun Islam itu? Ada yang mengusulkan agar hari kelahiran Nabi itu dijadikan tahun pertama dalam Islam. Tapi itu ditolak. Alasannya sudah ada tahun yang menggunakan kelahiran, yaitu tahun miladiyah ya, atau Masehi. Usulan yang kedua, agar pertama kali Nabi mendapatkan wahyu itu dijadikan tahun pertama. Ternyata itu ditolak. Usulan ketiga, ya, agar wafatnya Rasulullah itu dijadikan tahun pertama. Saat itu ternyata ditentang keras oleh Umar bin Khattab. Karena kata Umar, tidak ada hari paling menyedihkan selain hari wafatnya Rasul. Dan dia tidak ingin itu terulang setiap tahun kesedihan itu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib usul agar hijrahnya Nabi bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah itu dijadikan tahun pertama dalam Islam. Karena apa? Karena hikmahnya yang sangat banyak dari peristiwa hijrah itu. Dan melalui peristiwa hijrah itu pertumbuhan Islam mengalami percepatan yang luar biasa. Akhirnya Umar bin Khattab setuju menjadikan momen hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama. Akhirnya jadilah tahunnya disebut dengan Hijriyah karena dinisbatkan kepada hijrah. Pada saat diketok palu, diputuskan itu berarti sudah tahun ke-17 dari peristiwa hijrah. Berarti perkata pertama kali diresmikan tahun 17 Hijriah. Lah hikmahnya apa saja peristiwa hijrah itu? Yang pertama, ternyata Rasulullah itu juga kayak manajemen modern, Pak. Ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Tapi rencana jangka panjangnya Nabi cuma 3 tahun. Buktinya apa? Tahun ke-11 itu sudah ada nama Nabi mengadakan namanya Bai'at Aqobah 1. Kan? Ada 12 orang-orang Madinah yang pergi haji masuk Islam. Terus
Setelah itu Rasul mengirimkan mubalik pertamanya ke Madinah yang namanya Mus'hab bin Umair. Terus tahun ke-12 terjadi lagi Baiat Aqobah yang kedua. 75 orang dari Madinah itu berbaiat kepada Nabi dan siap melindungi Nabi. Nah, baru di tahun ke-13-nya itu Nabi melakukan perjalanan hijrah. Jadi ada rencana yang dilakukan selama 3 tahun. Nah, sekarang yang jangka pendek itu ternyata hanya dilakukan 1 hari. Jadi hari itu 12 bulan Safar, orang-orang Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah. Saking kesulitannya menghalangi dakwah Nabi, akhirnya diputuskan agar Nabi Muhammad itu dibunuh. Dengan cara tiap-tiap kabilah mengirimkan masing-masing 1 algojo. Berarti ada 12 algojo dari 12 kabilah. Kenapa harus sampai 12 kabilah? Maksudnya kalau keluarga Nabi tidak terima, itu enggak bakal bisa ngadepi 12 kabilah. Nah, malamnya, nah begitu Nabi mendapatkan info tersebut dari malaikat Jibril, beliau langsung menyusun strategi dengan Abu Bakar. Dibentuklah tim sukses, ya. Jadi kalau pilkada karena tim sukses, hijrahnya Nabi saja pakai tim sukses. Siapa tim suksesnya? Ternyata tim suksesnya hanya 5 orang. Ya. Yang pertama namanya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abdullah bin Abu Bakar. Yang ketiga Amir bin Fuhairah. Yang keempat itu namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar gue bekayune Aisyah, ya, cuman beda biung. Jadi Abu Bakar gue poligami. Yang kelima Abdullah bin Uraikid. Apa tugasnya Ali? Tugasnya Ali bin Abi Thalib itu adalah tidur di tempat tidurnya Nabi. Jadi orang Quraisy itu sudah merencanakan malam harinya itu mengepung rumah Nabi. Begitu Nabi nanti keluar langsung dibunuh. Nah, pada saat itu Ali ditugasi untuk tidur di tempat tidur Nabi dan menggunakan selimut yang biasa dipakai Nabi. Jalmas adik, misalnya dokter Rio diancam pembunuhan, ya. Terus nyenengan kon turu nang tempat tidurnya gelem ora? Ya? Nah, Ali bin Abi Thalib itu menempati posisi sing kemungkinan kehilangan nyawa. Nah, posisi tugasnya job disnya Ali. Terus kalau Abdullah bin Abu Bakar itu tugasnya menjadi mata-mata, jadi intel, ya. Terus Amir bin Fuhairah itu penggembala kambing milik Abu Bakar. Ada ceritanya begini, begitu malam hari itu Rasul keluar dari rumahnya. Atas kehendak Allah, ceritanya orang-orang Quraisy pada tidak melihat. Menurut riwayat, Nabi melafalkan salah satu dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddau wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun, ya. Nah, terus menuju rumah Abu Bakar.
dengan Abu Bakar terus melaju ke Gua Sur. Gua Sur itu ada di selatan kota Mekah. Jadi kira-kira 5 km lah dari Baitul Haram. Ya. Nah ini termasuk strategi Nabi. Kalau harusnya dari Mekah ke Madinah itu kan ngalor. Tapi ternyata Nabi untuk mengecoh ke selatan dulu. Bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Lah terus tugas Abdullah bin Abu Bakar itu kalau pagi itu ikut serawung dengan orang-orang Quraisy. Jadi begitu tadi Rasul keluar pagi harinya sampai fajar, ternyata belum keluar juga, didobrak pintunya, ternyata yang ditemukan Ali bin Abi Thalib. Begitu diinterogasi Muhammad kemana, dijawabnya tidak tahu. Ya. Nah terus saat itu orang-orang Quraisy murka, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menemukan tempatnya mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Nah makanya begitu Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur, tugas Abdullah bin Abu Bakar itu kalau pagi berkumpul dengan orang-orang Quraisy, kalau malam itu datang ke gua untuk laporan. Jadi fungsinya sebagai mata-mata. Terus Amir bin Fuhairah, si penggembala kambing, tugasnya apa? Karena selama 3 hari Nabi berada di gua dan Abdullah bin Abu Bakar selalu datang, otomatis meninggalkan jejak kaki. Nah, terus Amir bin Fuhairah diminta menggembala kambing di sekitar gua biar jejak kakinya Abdullah bin Abu Bakar terhapus oleh jejak kaki kambing. Jadi termasuk canggih guys strategi ini. Ya. Nah terus Asma binti Abu Bakar itu tugasnya menjadi seksi logistik. Jadi yang menyiapkan perbekalan. Nah padahal beliau adalah seorang ibu muda yang sedang mengandung usia 7 bulan. Bojone jenengane Zubair bin Awam. Nah, Asma sedang pada posisi hamil 7 bulan. Bayangkan usia hamil kehamilan 7 bulan bisa naik bukit. Kita yang jamaah haji Indonesia Pak, kayak kalau pas itu kan ada city tour ke Gua Sur. Kowe kur ndeleng nakang tempat parkir. Ukoe Gua Sur kowe ya. Ndelengna mung duduk karo ngecungi kowe. Lah itu perempuan usia 7 bulan itu yang menyiapkan logistik ketika Nabi mau berangkat. Karena tidak punya tali untuk mengikatkan makanan ke kendaraan, maka kemudian Asma binti Abu Bakar itu menyobek ikat pinggangnya jadi 2. Maka saat itulah dia diberi gelar oleh Nabi Dzunitaqain, orang yang punya 2 ikat pinggang. Nah, dan itu ternyata menginspirasi sampai sekarang seksi konsumsi selalu perempuan. Ya. Berarti yang seksi konsumsi perempuan dia sunnah Asma binti Abu Bakar. Nah terus kalau Abdullah bin Uraikid itu yang tugasnya memandu perjalanan Nabi. Jadi di antara hikmah peristiwa hijrah Nabi adalah pentingnya tim sukses yang solid. Ya. Terus hikmah yang lain yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya integritas.
Jadi komitmen terhadap tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak tergoda oleh yang lain. Sekarang bayangkan ya, tim 5 gue, wong 5 gue kan mau Ali, Abdullah, Amir, Asma, dan Abdullah bin Uraikid, kan tahu persis itu Nabi kemana. Seandainya salah siji nege cerita, ya, kan hadiah 100 ekor unta Pak, kan cukup lapor ke orang Quraisy. Nabi lagi umpetan, lah ya. Nah, hadiah 100 ekor unta, tapi ternyata 5 orang itu tidak ada yang membocorkan. Berarti artinya apa? Tugas itu oleh 5 orang tadi dijalankan dengan penuh komitmen. Nah, jadi rayuan 100 ekor unta gue ora pasang. Itu kalau orang bekerja dengan integritas. Terus hikmah yang lain apa? Melalui peristiwa hijrah itu bukti kecintaan para sahabat terhadap Nabi. Buktinya apa? Rasulullah karo Abu Bakar kan berdua datang ke Gua Sur. Begitu mau masuk, Rasul mau masuk ke gua, itu dicegah oleh Abu Bakar. Jangan masuk dulu Rasul, ini gua tidak pernah dihuni orang. Saya dulu yang masuk, nanti kalau nggak ada apa-apa, jenengan masuk. Berarti cara gampangannya, enggane nanti resikone mati, ben Abu Bakar disit. Jal sakandene jenengan Mas Adi karo Pak Direktur nang tempat angker, ya. Kira-kira sing kon mlebu disit sapa? Saya seringkali tanya begitu ya, misalnya anak tempat angker, jenengan mangkat karo aku. Kira-kira jenengan sing mlebu disit apa perintah aku sing mlebu disit? Jadi ya Pak puji disit, tapi Abu Bakar tidak. Lebih baik dirinya yang celaka daripada Rasul yang celaka. Contoh yang kedua ketika nanti di perjalanan istirahat. Rasul kan capek, Abu Bakar ya capek wong mangkat bareng. Tapi begitu istirahat, Abu Bakar menggelar kainnya dan mempersilakan Nabi yang istirahat. Terus Abu Bakar ngapa? Abu Bakar malah mencari makanan. Nah, ketemulah dengan penggembala kambing. Kambing di Arab kan yang diperah susunya, ya. Nah, itu dapat satu wadah susu kambing. Begitu mau diminum, ternyata ingat wong Rasul belum minum, ya kan? Nah, lalu begitu dikasihkan ke Rasul, ternyata oleh Rasul dihabiskan. Kira-kira cara jenengan kesuh apa ora pakai? Komentari Abu Bakar ora kesuh. Komentari Abu Bakar, begitu Rasul minum susu tersebut, hilanglah dahagaku. Kira-kira jenengan bisa kayak gue apa ora? Ora usah karo wong liya lah Pak, karo bojone dewek, nggih. Misal sega garis sepiring, ya. Arep dipangan, oh ya bojoku bek kencot. Dineken bojone kon mangan disit, dintengen nak. Kira-kira jenengan wareg apa ora? Nah, orang bisa kan tiru Abu Bakar begitu bojoku madang aku melu wareg, kan ora ya. Nah, kecintaannya sahabat terhadap
Rasul, ya. Terus hikmah yang lain lagi, demi keyakinan selamatnya, demi keselamatnya iman, mereka rela kehilangan harta bendanya. Contoh, ada orang jenengane ge Suhaib bin Sinan, panggilannya ge Abu Yahya, ya. Begitu ada perintah hijrah, itu tidak langsung berangkat. Gue Suhaib ge ceritane juragan lah, ya. Masa kecilnya huripe nang Romawi, mulane ana mburi embel-embel Ar-Rumi, wong Romawi. Begitu wis dewasa balik meng Mekah jadi juragan. Nah, begitu ada perintah hijrah, dheweke tidak langsung berangkat. Harapannya mudah-mudahan nanti saya yang disuruh menemani Rasulullah, ya. Biasa langgar wong sugih kan ya kayak gitu, Pak. Engko anggar aku sing kon dampingin Nabi kan ana kencot-kencot marung aku sing traktir, kayak gitu lah caranya kan. Ternyata dengar-dengar Nabi sudah berangkat dengan Abu Bakar. Maka beliau berangkat sendiri. Begitu berangkat sendiri, dicegat oleh pasukan Quraisy. Karena memang wong-wong Quraisy melarang umat Islam Mekah untuk hijrah. Dikepung, ya, wong dewekan dikepung. Sebelum orang Quraisy itu bicara, Suhaib bin Sinan itu yang malah pidato. Dari kisah ini dimuat nang kitab Ar-Rahiqil Mahtum, pengarangnya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, juara lomba 1 penulisan sejarah Nabi Rabitah Alam Islami. Suhaib bin Sinan pidato, wong-wong Quraisy, kalau kalian mau menangkap saya bisa melawan kalian dengan anak panah saya. Kalian tahu saya seorang pemanah. Kalau anak panah saya habis, saya bisa melawan kalian dengan pedang saya. Dan kalian tahu saya ini seorang pemain pedang. Tapi kalau kalian mau berunding, mari kita berunding. Silakan ambil semua harta saya, termasuk yang ada di Mekah, tapi biarkan saya pergi ke Madinah. Akhirnya deal, semua harta bendanya disita, dheweke dibiarkan lolos. Begitu sampai ke Madinah, ternyata Rasulullah sudah di Madinah. Begitu ketemu dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi atau Abu Yahya, komentarin Nabi apa? Sungguh beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Kira-kira njenengan sing ngalami diomong kaya rumangsane diece apa? Beruntung mbahmu, kan? Lah dunya kunteng kabeh kok beruntung, kan? Nabi ngomongnya sungguh beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Bayangkan kehilangan semua hartanya tapi imannya selamat, itu oleh Nabi disebut beruntung. Saat itulah kemudian turun ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manungsa ada yang menukar dirinya dengan Allah, dengan ridho Allah, dan Allah sangat penyantun terhadap hambanya. Jadi ayat itu berkenaan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan. Terus ada lagi Abdurrahman bin Auf, salah satu yang dijamin masuk surga. Kan jane asline juragan di Mekah, terus sudah punya istri.
Ning begitu mau hijrah, orang Quraisy bilang, kalau kamu mau hijrah, boleh tapi semua harta disita. Kalau harta kepengen tidak disita, jangan hijrah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berangkat hijrah tanpa membawa apa-apa, tapi istrinya tidak hijrah karena takut kehilangan harta. Nah, saat itu kebijakannya Nabi, satu orang Ansor nanggung satu orang Muhajirin. Dilalat jatah yang suruh nanggung Abdurrahman bin Auf jenengane ge Sa'ad bin Rabi. Caranya ya termasuk wong berada lah. Begitu dipastrai nampung Abdurrahman bin Auf sing hartane wis ilang kabeh teka limbian dok. Dilalah Sa'ad bin Rabi ke wonge ora pelit, Pak. Saya punya rumah 2, silahkan untuk kamu 1, nanti saya 1. Saya punya 2 ladang, silahkan kamu ambil 1, untuk saya 1. Bahkan terakhir saya ngomong saya punya 2 istri. Iya Pak, kayak gue genep aja gue sejarah kayak gue. Silakan kamu pilih mana yang kamu sukain, nanti saya cerai dan itu jadi istrimu. Nanti saya sisanya. Boyongkan Pak gue ya. Kurun dilalah sing ditawani Abdurrahman bin Auf. Wonge carane perwira ya. Kayak ngerep dokter yo misalnya ditawani kayak gue misalnya ya. Gue langsung kayak ini deal itu ya. Ora gelem Pak, ditawani omah ora gelem, ditawani ladang ora gelem, ditawani bojo ora gelem. Malah dheweke Gur, kalau jenengan kepengen menolong saya, tolong tunjukkan saja pasar ada di mana. Gue ya, mentalnya mental bisnis sih. Nah terus mengpasar mulai dari kuli panggul, terus mulai dagang. Nah begitu dapat itu Pak, mulai ada kemajuan, wadul ya lapor ke Kanjeng Nabi Rasul, saya mau menikah ya gue. Menikah, apa kamu sudah punya mahar? Terus mengatakan sudah. Apa? Emas seberat biji kurma. Nah saat itulah kemudian Rasul bersabda, aulim walau bisatin, buatlah pesta walaupun dengan seekor kambing. Jadi kayak hajatan pernikahan gue hadisnya berkaitan karo Abdurrahman bin Auf. Terus Nabi perintah wong-wong kon badan dongakna mulane kundaian. Ning begitu tekan kutha Winangun ya. Aulim dadine uleman ya. Kundangian jadine kondangan. Dadi mulan dadine uleman karo kondangan Pak kowe ya. Mulane ana donga-donga diwadahi amplop, iya kur nang Jawa lah kayak ini ya. Mbok jenengan kotaknya tulisannya mohon doa restu. Kan? Nabi diwadahi amplop dicemplungna kowe kan. Angger zamane Nabi ne walimah ya resikone wong sing pe hajat. Wong teka gari mangan ya kan. Nah, tuh ya. Terus ada lagi ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. We ditunjukkan nang wong sing jenengane Domroh bin Ishaq. Usiane sudah lanjut, wis ora bisa melaku. Tapi begitu ada perintah hijrah, dheweke ngumpulna anak-anake terus langsung bilang saya mau hijrah. Nang anak-anaknya dilarang, bapak sudah sepuh, nggak usah berangkat, paling-paling kan sudah dimaklumi lah.
Tapi si Domroh ngeyel, tidak ada rukhsah dalam hijrah. Saya mampu melakukan perjalanan karena budaknya akeh. Akhirnya dia nyuruh budak-budaknya untuk manggul perjalanan hijrah ke Madinah. Ternyata baru keluar dari Mekah, di perjalanan meninggal dunia. Nah saat itulah anak-anaknya pada bilang bapaknya sih diomongi angel, kan? Lah orang-orang Ansor, orang-orang yang ada di Madinah juga pada menyesalkan, melasi temen Domroh hijrah belum sampai lokasi sudah meninggal. Lah itu ternyata terdengar oleh Nabi dan saat itu turun ayat surat An-Nisa ayat 100. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasuli summa yudrikhul maut fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian mendapati kematian, maka pahalanya di sisi Allah. Kan? Jadi sekalipun orang tekan lokasi itu dapat pahala hijrah. Hikmah berikutnya ternyata memang pentingnya niat. Kayak ini hadis ini dengan apal kabeh. Innamal a'malu binniyat, kan? Sering banget dengar ya. Malah jenengan seringnya disingkat sing penting niate, ya kan? Ternyata hadis tentang niat itu konteksnya turunnya itu pada kasus hijrah. Maka lengkapnya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man hajara ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Jadi ceritane ana randa ayu. Jadi ora sikitok zaman biyen randa ya jadi perbincangan. Ana randa jenengane Ummu Qais ya. Nah terus ana sing naksir, ceritane mau dilamar dan dinikahi. Tapi dalam posisi Ummu Qais sudah persiapan untuk berangkat hijrah. Begitu dilamar, Ummu Qais jawab, cuman kalau kamu serius saya tunggu di Madinah. Padahal wong lanang gue orang niat hijrah. Akhirnya karena ben bisa mbojok karo Ummu Qais, akhirnya laki-laki tersebut jadine berangkat hijrah. Lah begitu sampai Madinah, ramai gue gosipe. Beredar apa? Hijrah karena Ummu Qais. Jadi mulanya anak istilah hijratu Ummi Qais. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi terus kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak lain segala sesuatu tergantung niatnya dan orang akan mendapatkan pahala sesuai yang diniatkannya. Man hajara ilallah wa rasuli, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasuli, maka berarti hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yuzawijuha. Atau hijrah karena dunia dia akan mendapatkannya, atau perempuan dia akan menikahinya. Fal muhajiru man hajaro ilaih. Orang hijrah itu sesuai dengan niat dia hijrahnya. Tadi anak cerita hijrah karena randa, ya. Termasuknya si Mahmud Abbas. Ngerti Mahmud Abbas? Mamah muda anak baru satu, ya. Mulanya dijenengi Ummu Qais, ya kan?
biyunge sikois kan. Nah, terus bagi kita itu tadi sejarah peristiwa hijrah dengan berbagai macam hikmahnya. Tadi pada sambutan dibilang jangan sampai kita hanya berganti tahun dari 1447 ke 1448. Ya. Nah, untuk itu maka penting bagi kita merenungkan perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Rasul sendiri mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia berarti beruntung. Terus mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khosir. Siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin berarti rugi. Berarti kalau kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin beruntung. Agar tahun besok beruntung berarti tahun sekarang yang 1448 harus lebih baik dari 1447. Lalu apa yang dilakukan? Nah, itu yang pentingnya kalau dalam bahasa tadi yang dibaca oleh qori ya, wal tandur nafsum maqaddamat li ghadin. Dheweke diperintah kon muhasabah. Muhasabah itu sama dengan evaluasi diri ya. Sekarang gampangannya beginilah ya. Hitung-hitungan, misalkan kita memuhasabah tentang umur. Nabi itu menggambarkan dengan ungkapan a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in wa qalilum minhum may yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang melewati itu. Jadi anggar jenengan diparingi umur lebih kang 70, berarti caranya wis makhluk langka, Mbah, ya. Iya. Nah, sekarang contoh evaluasinya begini. Misalkan kita umure dicatat 62,5, ya, wong 60 sampai 70 sih. Dari 62,5 gampangannya dikurangi usia balik itu 12 tahun setengah. Berarti ada 50 tahun yang harus kita pertanggungjawabkan. Lah 50 tahun gue ngapa baik? Misal jenengan sehari tidur 8 sampai 9 jam ya. Katakanlah misalnya 9 jam. Itu berarti nanti ketemunya itu ya misalkan 8 jam setengah ya. Sedina. WB biasanya nggak Ramadan lebih ya. Nggak Ramadan biasanya bersubuhan turu kutangi-tangi beduk. Berbeduk turu ya. Tangi-tangi ngasar bar gue garing ngabuburit ya. Misal sedina tidur 8 jam setengah dikalikan 50 tahun, untuk tidur kita kurang lebih 17 tahun. 17 tahun minggu turu. Jenengan anggere turu karo wiridan apa ora? Ana sing ngoroke subhanallah ya. Ketone ngorok nglindur ya ora ana sing subhanallah kan ora Pak kan. Berarti go turu tok 17 tahun. Terus bagi yang buruh misalnya berangkat jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru pulang ke rumah. Atau nang kene takut